Om Swastiastu, halo perkenalkan saya Kadek Adi Pradjana Putra dengan NIM 20055710052. Jadi pada kesempatan kali ini akan membuat tugas simulasi komputer, yaitu simulasi antrian pada bank seperti itu. Nah, pada tugas kali ini tuh diberikan beberapa soal. Mungkin soalnya nanti saya akan jelaskan sambil saya membuat. Jadi akan saya lanjutkan langsung ke aplikasi Pro Modelnya seperti itu. Nah, jadi pada aplikasi Pro Model ini pertama yang dilakukan adalah membuat file baru, membuat kanvas baru ya. Mana klik file, klik new. Nah, kita akan buat titelnya atau judulnya itu tugas simulasi komputer. Nah, untuk graphic library kita pilih sampel, pilih yang bank. Nah, untuk graphic library ini sebenarnya bebas mau pilih yang mana aja, tergantung nanti simulasi apa yang akan Anda lakukan seperti itu. Misalkan Anda akan melakukan simulasi di sebuah industri, gunakan industri seperti itu. Jadi simulasi ini, grafik ini berfungsi untuk menentukan gambar-gambar atau objek-objek yang ada di dalam software ini nanti. Untuk distance-nya kita pakai meter, lalu oke. Nah, langsung masuk ke build lokasi. Nah, ini maksud saya yang tadi grafik library-nya itu. Kalau misalkan kita pakai industri, mungkin akan logo-logonya ini akan berkaitan dengan industri seperti itu. Nah, jadi di soal kita nasabah datang dan masuk ke dalam bank dengan frekuensi kedatangan adalah 1 dan kejadian tak terhingga atau indefinite. Nasabah berpindah dari pintu masuk nomor antrian selama 2 menit, kemudian mengambil nomor antrian pada mesin antrian pada lokasi ini. Proses pada lokasi ini mengikuti disolusi eksponensial dengan rata-rata 1 menit. Jadi setelah saya baca tadi soalnya, dapat saya pahami bahwa kita kan pertama membuat pintu masuk dulu sebelah sini. Besarkan saja pintu masuk sebelah sini. Nah, sebelah sini saja. Nah, selanjutnya tambahkan orang karena kan nasabah mau masuk. Nah, saya untuk nasabahnya sendiri saya akan pilih icon yang ini. Nah, sebelum itu centang new-nya itu di-uncentang dulu agar objek yang kita tambahkan itu berada di satu tempat dengan objek yang sebelumnya. Nah, centang ini lagi kita tambahkan conveyor atau jalan. Ini bisa saja ke sini. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini mesin antrian. Mesin antrian kita gunakan bebas sebenarnya, cuma saya akan gunakan icon ini untuk sebagai tempat mesin antrian. Nah, saya lupa di pintu masuk saya akan tambahkan penjaga juga, karena kan biasanya di pintu masuk itu ada orang. Jadi saya tambahkan 1 penjaga. Nah, di mesin antrian juga saya tambahkan nasabah, karena ini penting terkait penempatan nasabah. Di sini juga saya tambahkan penjaga. Nah, oke, jadi setelah dari mesin antrian, nasabah akan menuju ke
ruang tunggu. Nah, saya akan taruh ruang tunggunya itu di sebelah sini. Ruang tunggu akan saya taruh kursi-kursi saja. Kita tambahkan lagi kursinya. Tambahkan lagi kursinya. Ini sesuai keperluan aja sih sebenarnya, bebas. Nah, di sini juga saya menaruh nasabah. Juga ceritanya saya menaruh di sini itu ada nasabah yang sedang menunggu. Sedang duduk ceritanya. Juga nah, 2 saja. Tentunya di ruang tunggu ini sudah pastinya ada juga ya, penjaganya. Nah, setelah dari ruang tunggu, nasabah akan menuju ke teller. Nah, untuk teller sendiri saya taruh di sini. Nah, untuk icon untuk teller saya akan gunakan icon ini. Jangan lupa tambahkan nasabah lagi. Tambahkan nasabah. Tidak lupa untuk menambahkan petugas. Karena untuk keamanan di bank itu setiap tempat itu harus dijaga. Nah, setelah dari teller, maka akan langsung ke pintu keluar. Nah, saya akan buatkan pintu keluarnya di sebelah sini. Keluarnya sebelah sini. Dan saya akan ganti warnanya dengan klik kanan, edit grafik, color. Saya akan gunakan warna pink karena bank itu mencirikan orang sesuatu yang kaya seperti itu. Jadi saya tidak lupa saya akan menambahkan juga nasabah dan petugas karena biasanya di pintu masuk itu di pintu keluar itu ada petugas yang sedang menunggu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan nambahkan judulnya agar mudah diingat. Maaf karena salah tempat. Judul ini dimana mau ditambahkan judul, taruh di sini, double klik untuk menambahkan judul. Nah, oke. Ini bisa diperkecil. Klik lagi di sini, tambahkan judul ini Martin Andrian. Di sini adalah ruang tunggu. Kecilkan saja. Di sini adalah teller. Oke. Nah, di sini itu adalah pintu keluar. Nah, sekarang balik lagi kita tambahkan angka untuk nanti mempermudah perhitungan atau counting dari
data yang keluar. Jadi data-data yang nanti kita masukkan itu kelihatan di sini. Sebenarnya boleh tidak diisi, tapi baiknya itu diisi. Nah, setelah semua itu baru kita rubah namanya semua agar memudahkan kita dalam melakukan operasi nantinya. Di sini itu pintu masuk, ini jalan ke mesin antrian. Ini mesin antrian, jalan ke ruang tunggu. Ini ruang tunggu. Ini jalan ke teller. Ini teller. Ini jalan ke pintu keluar. Ini pintu keluar. Jadi kita lihat kita isi kapasitasnya. Nah, untuk pintu masuk itu sesuai dengan soal itu 75. Karena setiap jalur itu satu, jadi jalan ke mesin antrian itu satu. Mesin antrian di soal itu 70. Satu ya, saya ubah dulu semuanya yang jalan-jalan itu satu. Nah, jadi ruang tunggu itu 80 kapasitinya. Kita berubah-ubah tergantung soal ya, teman. Teller itu 70 untuk kapasitinya, pintu keluar 75. Nah, selanjutnya adalah setelah ini sudah dibuat rangkaiannya, selanjutnya adalah kembali ke build, kita pilih entity. Nah, sekarang kita pilih icon yang kita tadi jadikan nasabah. Karena saya pilih tadi icon yang ini, jadi ini saya akan ganti nama jadi nasabah. Kembali ke build, ke processing. Nah, di processing ini kita add routing, di mana ini klik langsung mesin antriannya, lalu klik tempatnya, jalannya menuju kemana, lagi klik jalannya, klik nasabahnya. Sekarang dari sini klik lagi ke sini, dari jalan ini klik lagi ke teller, di teller klik ke jalan ini. Sepertinya saya keliru, jadi kita ulang saja. Hapus dulu semua, karena saya memulainya tadi dari mesin antrian, seharusnya dari pintu masuk. Nah, kita ulang teman-teman. Jadi dari pintu masuk ke jalan, dari jalan ke mesin antrian, dari mesin antrian ke jalan lagi, dari jalan ke mesin antrian ke ruang tunggu, dari ruang tunggu ke jalan, dari jalan ke teller, dari teller ke jalan lagi, dari jalan ke pintu keluar. Nah, ini penting teman-teman, dari pintu keluar ini harus ke road to exit. Nah, agar dia mau keluar nanti kalau misalkan di pintu keluar saja itu mau nanti processingnya. Nah, sekarang kita masuk ke operasinya. Nah, untuk nasabah itu karena di soal adalah infinite, jadi biarkan saja. Nah, jalan ke mesin antrian itu
distribusinya eksponensial dengan rata-rata 1 menit. Jadi ini menunggu baik E, karena eksponensial ya E 1 min. Maaf teman-teman, bukan di jalan, harusnya di mesin, karena di jalan itu move. Nah, di ruang tunggu adalah distribusinya 10 menit, standar deviasi adalah 2,5. Jadi wait and 10,2.5, karena di sini itu koma, nah itu titik, jadi tidak boleh salah memakai tanda. Ini detailer. Untuk detailer adalah distribusi normal dengan rata-rata 15 menit dan standar deviasi 3 menit. Jadi ini salah huruf. Detailer itu wait dan 15,3 min. Nah, tadinya di pintu keluar itu kembali lagi distribusi eksponensial dengan rata-rata 0,1 menit. Jadi di sini itu wait kurung 0,1. Ingat ya titik karena di soal koma. Ini kita cari ke jalan. Nah, karena ini jalan jadi kita move logicnya yang kita isi. Karena di soal itu 2 menit, jadi move for 2 min. Dan ke ruang tunggu juga 2 menit, move for 2 min. Dan ke teller juga 2 menit, for 2 min. Jalan ke pintu keluar itu adalah 4 menit di soal. Benar, kita cek lagi. Ya, 4 menit. Jadi move for 4 min. Nah, selanjutnya selesai operasinya kita ke build, ke arrival. Di entity ini kita pilih nasabah. Nah, coba kita sekarang simulasikan. Save and ingat simpan teman-teman. 21. Sepertinya ini akan ada error, tapi kita coba saja dulu. Nah, error arrival record has not location specific, continue. Dia harus arrival ya, berarti ada salah di arrivalnya. Kita kembali ke arrival, ternyata lokasinya ini belum ada, jadi kita pilih jalan ke mesin antrian. Kita coba dulu. Nah, ini terjadi kesalahan teman-teman, karena sebenarnya itu berhasil tetapi tidak mau kelihatan. Coba kita ganti lagi arrivalnya, run. Nah, simulation complete, do you want to see the result? Karena kita tidak melihat pergerakan, coba kita yes. Kita lihat result dari mesin antrian ini. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa, no data available for the option selected in the filter. Jadi kita kembalikan saja, karena tidak terjadi apa-apa. Kita kembali ke arrival. Jadi ini salahnya itu adalah di arrival, di nasabah. Jadi sepertinya ini di sini. Ini hapus. Kita coba lagi. Simulation run. Nah, mau teman-teman. Jadi kesalahannya tadi itu kita simulasinya itu tidak klik di atas, di sebelah sini. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kenapa lama teman-teman? Karena ini masih dalam bentuk menit ya teman-teman. Di file itu operasinya adalah 8 jam. Jadi kita saja simulation
simulasi. Kita akan coba nanti build. Kesalahannya tadi itu saat kita mengklik nasabah, klik nasabah, yang diklik itu dia di bagian gambarnya ini, di bagian icon simulasinya, bukan di lokasinya ini, seperti itu. Nah tadi kenapa lama itu karena opsinya kita belum ganti menjadi hour. Rannya karena di soal panjang kita ubahnya di 8. Nah kita coba lagi simulasinya run, dan hournya di sini sudah berubah menjadi 8. Di simulasinya itu akan seperti ini. Nah sudah selesai teman-teman. Jadi kita lihat resultnya, sedikit loading. Nah ini adalah hasilnya. Move logicnya sudah ada, waitingnya, in progressnya, di blockernya itu ini sedikit banyak karena kemungkinan nih di bagian jalan ke teller ini itu jalan ke teller ini adalah terlalu pendek untuk jalan ke teller, makanya ini bloknya itu berwarna merah seperti itu teman-teman. Jadi sekian tugas simulasi komputer dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi.